Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi menuju siang anak-anakku semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya masih dalam kondisi yang sehat, semangat untuk tetap belajar, walaupun kondisinya masih seperti ini ya. Eh, Mudah-mudahan yang pelajaran tadi sudah dikerjakan. Ini adalah mengenai pelajaran yang kedua dengan mata pelajaran sistem kearsipan atau di situ kearsipan. Nanti silahkan absen terlebih dahulu ya. Kali ini kita akan melanjutkan meneruskan pelajaran yang kemarin. Ya, kemarin Bapak sudah kasih modul untuk dipelajari ya. Kemudian 3 kali pertemuan kemarin juga Bapak sudah memberikan penugasan. Nah, takutnya memang belum terlalu bisa dipahami. Eh, Bapak coba terangkan dalam waktu singkat beberapa hal yang sudah kemarin kita pelajari. Ya, memang ini adalah mata pelajaran yang baru buat kalian, ya. Dan dulu sebenarnya kearsipan ini dipelajari 3 tahun dulu. Kelas 10 belajar, kelas 11 belajar, kelas 12 belajar. Penekanan prakteknya di kelas 11 dan 12. Kelas 10 hanya materi. Nah, cuma kalau sekarang kurikulum 2013 itu kearsipan itu hanya dipelajari 1 tahun di kelas 10 saja. Ya, ini yang mungkin menguras tenaga dan pikiran bagaimana kita harus fokus menyelesaikan mata pelajaran ini. Karena kearsipan ini akan bersambung nantinya. Artinya, jika kearsipan ini dipelajari dengan baik, kalian paham, bisa lulus. Nanti untuk beberapa mata pelajaran di kelas 11 dan kelas 12 itu bisa dimudahkan dengan pelajaran ini diselesaikan dengan baik. Ya, kita mulai dengan istilah sederhana dokumen di pembelajaran pertama kita. Jadi dokumen itu adalah segala sesuatu yang kita simpan, bentuknya bisa lembaran, bisa benda, bisa buku, bisa plakat, bisa sertifikat. Jadi segala sesuatu yang kita simpan itu disebut dokumen. Ya, jadi tidak hanya kertas, tidak hanya surat. Dokumen itu banyak. Nah, kalau arsip, nah ini kalau sudah arsip maka kita bicara dokumen yang bentuknya kebanyakan lembaran. Walaupun bisa jadi dijilid berbentuk buku. Tapi banyaknya kalau kita sekarang sudah fokus ke arsip, maka dan hubungannya dengan pekerjaan kita nanti di sekretaris, ya. Arsip berarti sudah berbicara dokumen berbentuk lembaran atau setidaknya kalau di kantor dijilid, diklip, di stapler, bundel bentuknya. Ya, nah itu arsip ya. Nah, kali ini Bapak akan perlihatkan materi ya. Jadi ini nanti kalau sebetulnya ini ya. Jadi kalian sebelum mempelajari kearsipan, korespondensinya harus lulus dulu. Nih menangani surat ya, menangani dokumen, ini harus lulus dulu. Cuma sekarang mah belajarnya kita seiring. Gitu. Jadi apa namanya? Kearsipan belajar ya. Korespondensi juga belajar. Nah, itu masalahnya itu ya. Nah, kemudian ini bahan dan alat yang nanti juga kalau tidak salah pembelajaran terakhir kemarin kita tentang bahan dan alat kearsipan. Ya. Oke. Ini jadi arsip itu, ini ada undang-undangnya ya, nomor Undang-Undang tahun 1971 tentang kearsipan. Naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan pemerintahan. Jadi yang dibuat dan diterima oleh lembaga pemerintahan itu arsip. Ya, baik kelompok ataupun perlembaran. Naskah yang dibuat oleh badan-badan swasta. Jadi bukan hanya oleh negara dalam hal ini pemerintah, tapi swasta juga membuat arsip. Ya. Nah, kita nanti kerja di perusahaan itu banyak sekali arsip nanti yang akan kita tangani. Gitu. Sebagai contoh kemarin kalian juga secara pribadi punya arsip. Ya, arsip pribadi, arsip keluarga. Nah, itu juga kan diciptakan oleh pemerintahan ataupun pihak swasta dan akhirnya menjadi milik kita, menjadi arsip kita. Ya, jadi paham ya sampai sini arsip itu adalah dokumen yang disimpan. Di bentuknya bisa lembaran. Ya. Oke. Nah, penyimpanan arsip itu ada 3 pola.
Ada 3 pola penyimpanan arsip, penanganan arsip. Yang pertama disebut dengan pola sentralisasi. Sentralisasi itu artinya dipusatkan. Ya. Jadi kalau kita misalkan di sekolah, ya Dika, semua arsip itu disimpan di TU, tata usaha, di gedung SMA di bawah itu. Ya, itu dipusatkan artinya. Guru wali kelas itu nggak megang. Ijazah, ya SKHUN itu kan semua disimpan di tata usaha, surat masuk, surat keluar, semua ada di tata usaha, itu dipusatkan. Ya, kalau di perusahaan, misalkan ada bagian-bagian, ada bagian pemasaran, ada bagian keuangan, ada bagian produksi, ada bagian MSDM. Nah, mereka tidak menyimpan arsip, arsip disimpan di tata usaha. Ya, itu sentralisasi, dipusatkan. Kalau di negara Indonesia, mungkin pusatnya namanya adalah ANRI, ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu dipusatkan. Ya, semua disimpan di situ. Nah, yang kedua ada pola desentralisasi. Kalau pola desentralisasi, ini arsip disimpan di masing-masing oleh bagian-bagian disimpannya. Kalau contohnya tadi misalkan di perusahaan ada bagian pemasaran, bagian produksi, bagian keuangan, bagian MSDM, manajemen sumber daya manusia, maka arsipnya disimpan di masing-masing bagian itu, tidak di TU. Ya, kalau sekolah kita pakai pola desentralisasi, berarti arsip misalkan ijazah anak TKR ya disimpan di jurusan TKR. Ijazah jurusan akuntansi ya disimpan di akuntansi. Nah, gitu. OTKP ya disimpan di jurusan OTKP. Itu kalau desentralisasi. Ya, nah ini materi lama ya. Ada yang ketiga sebenarnya itu sistem gabungan. Ada yang disimpan di pusat, ada yang disimpan di masing-masing. Itu sistem gabungan. Ya, ini kebanyakan sekarang di sistem gabungan ini dipakai di perusahaan-perusahaan swasta. Karena mereka ingin efektif dan efisien. Kalau dipusatkan, kelemahannya, kalau apa-apa butuh arsip kita mesti ke TU, mesti ke pusat, gitu. Jalan jauh lain sebagainya. Ya. Jadi kalau sistem gabungan itu ada arsip yang disimpan di pusat, ada arsip yang disimpan di unit-unit di bagian-bagian. Sehingga kalau kita memerlukan arsip dengan cepat, nah kita bisa ambil yang kita butuhkan dekat dengan kita nyimpennya. Itu keuntungan sistem gabungan, ya. Kalau desentralisasi memang dekat, gitu. Nah, tapi nanti kelemahannya arsip-arsip yang bersifat umum ini nggak jelas disimpannya di mana. Makanya dari 3 pola tadi, sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan, itu nanti bisa dipilih mana yang lebih cocok dengan perusahaan kita. Ya, oke. Nah, berdasarkan fungsinya, arsip digolongkan menjadi 2. Ada yang dinamakan arsip dinamis, satu lagi nanti ada yang dinamakan arsip statis. Ya, secara sederhana, arsip dinamis itu arsip yang masih diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya. Intinya arsip dinamis itu arsip yang masih dipakai, gitu. Yang masih dipakai, digunakan, diperlukan, ya, disimpan, gitu. Ya, jadi kenapa disimpan? Karena dia masih digunakan dan masih sangat penting dan sangat rutin digunakan. Itu kalau dinamis. Ya, yang dinamis itu ada dinamis aktif, ada dinamis inaktif. Ya, dinamis aktif itu yang dalam proses penyelesaian. Misalkan kalau itu adalah surat penagihan, uangnya belum dibayarkan, itu dinamis aktif. Ya, jadi masih digunakan dan bahkan belum selesai. Kalau dinamis inaktif itu yang disimpan, jarang digunakan karena sudah selesai. Misalkan surat undangan rapat masih disimpan, padahal rapatnya sudah dilaksanakan, sudah selesai. Kenapa disimpan? Habis sewaktu-waktu nanti dibutuhkan. Itu yang inaktif. Jadi sudah direalisasikan, tapi masih kita simpan. Kenapa disimpan? Padahal kegiatannya sudah nggak ada, sudah dilaksanakan. Itu bisa sewaktu-waktu dibutuhkan datanya. Makanya arsip tersebut masih kita simpan. Ya, itu kalau arsip dinamis inaktif. Nah, jadi itu arsip dinamis ya. Nah, sekarang ada yang kedua disebut arsip statis. Ya. Arsip statis itu yang tidak digunakan secara langsung untuk perencanaan. Jadi dia disimpan, tapi belum dimusnahkan. Ya. Jadi ini mirip dengan arsip dinamis inaktif yang tadi. Ya. Nah, cuman
dia adalah arsipnya bisa jadi ada arsip vital di situ. Ya, yang mungkin akan disimpan selama-lamanya. Contohnya apa? Misalkan izin mendirikan bangunan IMB, surat kerjasama. Itu kan sangat jarang sekali digunakan. Bahkan tidak digunakan secara langsung. Mungkin yang digunakan hanya fotokopinya saja, gitu ya. Akta tanah itu. Itu juga sama arsip statis, nggak bisa sembarangan digunakan. Ya, dia disimpan selamanya. Yang digunakan mungkin hanya salinan-salinan atau fotokopinya saja. Ya, itu arsip statis. Ya, jadi satu ada arsip dinamis yang masih sering digunakan, bahkan ada yang masih dalam proses digunakan. Yang kedua arsip statis, disimpan bahkan kekal selama perusahaan berdiri, ya tidak digunakan secara langsung. Itu yang arsip statis. Ya, nah itu adalah pengertian arsip. Nah sekarang kalau kearsipan itu apa? Ya, kearsipan itu proses penyimpanan arsip secara sistematis agar mudah ditemukan kembali. Ini sederhananya pengertian kearsipan. Jadi ada arsip, ada kearsipan. Arsip itu bendanya, kearsipan itu sistemnya. Ya, makanya arsip itu adalah proses penyimpanan arsip secara sistematis agar mudah ditemukan. Bagaimana caranya arsip atau dokumen disimpan, tapi bukan hanya untuk disimpan, tapi nanti bagaimana caranya bisa ditemukan kembali dengan mudah. Itu kearsipan. Ya, makanya kegiatannya meliputi penciptaan, penyimpanan, ya, penemuan kembali, penyelamatan, ada penyusutan. Ya, ini kegiatan-kegiatannya nanti kita bahas diantaranya satu persatu ya. Jadi kearsipan itu adalah proses menyimpan arsip dengan sistematis ya supaya nanti bisa ditemukan kembali dengan mudah. Nah, itu sederhananya pengertian kearsipan. Ya, tujuan kegiatan kearsipan, tujuannya apa? Ya, fungsi dulu ya. Fungsi kearsipan menyimpan semua warkat perusahaan selama diperlukan. Selain menyimpan, menyiapkan warkat. Warkat itu arsip sama ya, warkat sama arsip sama. Ya, menyiapkan warkat setiap kali diperlukan. Menyiapkan warkat yang diperlukan menjadi satu sehingga merupakan satu riwayat hidup yang lengkap dibundel. Ya, itu fungsi bagian kearsipan ya. Nah, kalau tujuan kearsipan itu adalah ya menyimpan tadi untuk ditemukan kembali. Menyimpannya dengan sistem. Sistemnya apa saja sistem kearsipan nanti ada. Nanti kita belajar di lebih lanjut ya. Oke, sebelum nanti ke sistem penyimpanan, ini adalah materi kemarin yang Bapak sampaikan tentang peralatan kearsipan. Kemarin kan kita identifikasi peralatan yang ada di ruang guru ya. Bagaimana caranya ruang guru. Kamu kan beberapa kali mungkin pernah ke ruang guru. Agak berantakan, tidak tertata. Nah, kemarin Bapak tugaskan kan coba dianalisis alat apa saja sih yang bisa kita adakan, kita siapkan supaya ruang guru bisa rapi. Nah, alat kearsipan itu diantaranya yang pertama filing cabinet. Pernah lihat ya, lemari besi kayak seperti ini. Ya, jadi ini ada yang ditarik, ada yang dibuka, jadi macam-macam. Ini filing cabinet. Jadi ini misalkan ada 1, 2, 3, 4 laci. Ya, jadi ini bisa ditarik ini. Ya. Nah, biasanya ini nyimpennya berarti secara vertikal, lurus, tegak lurus, vertikal. Ya, ini salah satu peralatan arsip yang penting. Kalau nggak ada ini gimana Pak? Ya bisa pakai lemari, bentuknya locker. Ada, kalau istilah kita bupet juga bisa. Yang penting, kenapa harus ada alat yang besar seperti ini? Biar menyimpan lebih banyak, tidak terlalu bercecer. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, guide. Guide itu pembatas. Ya, untuk memisahkan arsip yang satu dengan arsip yang lainnya. Contoh guide itu misalkan nanti arsip akan disimpan dengan menggunakan sistem tanggal. Sistem tanggal, itu kan guide-nya itu bulan. Ada bulan Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Nah, itu guide pembatas. Dibuatnya rata-rata dari kardus, karton tebal juga bisa. Ya, ini dibeli juga bisa, ada yang sudah bagus seperti ini. Ya, itu guide. Ini bisa dimasukkan di filing cabinet yang tadi. Nah, di sini. Ya, di laci seperti ini untuk membatasi arsip yang satu dengan arsip yang lainnya. Kemudian map gantung atau hanging folder. Ini map yang ada dua ya. Jadi ini kalau dibuka ada dua. Di bawahnya rapat. Kenapa map gantung? Karena kalau di filing cabinet di sini biasanya digantung-gantung.
biar lebih rapi gitu. Kalau yang sering kamu gunakan kan map biasa itu kan disimpannya horizontal gitu ya. Nah kalau ini digantung, atasnya ini ada semacam cantolannya. Ini biar mudah saja karena ketika laci dibuka kita bisa langsung lihat dari atas. Jadi tidak diambil kemudian kita berantakin di meja ngeceknya. Jadi hanya dilihat-lihat aja di laci biar mudah. Ordner itu map besar, mungkin kalian pernah lihat yang seperti ini. Ini ada capitan besinya. Ini ordner namanya. Ya. Nanti beda sama box file ya. Ini ordner. Ya, ini jadi ada jepitan besinya di sini. Ya, nanti warkatnya atau arsipnya itu biasanya dilubangin terlebih dahulu. Nah, tahu kan alat pelubangnya apa namanya? Perforator. Nah, dilubangin dulu. Nanti kita belajar juga cara melubangnya seperti apa yang bagus, yang simetris, karena tidak sembarangan. Ya, jadi untuk menyimpan arsip lembaran dikumpulkannya di sini. Jadi biar enak kalau dijilid kan nanti dirapat susah kalau diambil dipinjam buat difotokopi. Kalau di sini kan gampang. Ya, jadi bisa dicepit saja. Nanti kita ambil bisa kita gunakan. Ini kotak untuk penyimpanan dokumen yang telah dikelompokkan atau disortir. Ini untuk kartu sortir. Ya, ini juga bisa kita adakan. Kemudian buku arsip ini digunakan untuk mencatat semua surat baik yang masuk ataupun yang keluar. Di dalamnya ada yang sudah diproses, ada yang belum diproses. Buku ini bisa buat sendiri manual, beli buku besar, kemudian kita garis-garisin, atau kita bisa print. Dibuat formatnya seperti ini, nanti kita bisa print. Kita tinggal isi. Ya. Yang ketujuh, tidak lepas dari komputer. Apalagi sekarang kan kearsipan itu menggunakan sistem computerized atau yang kita namakan kearsipan elektronik. Itu pakai komputer. Caranya di-scan suratnya, disimpan dokumennya di komputer. Kalaupun sekarang belum menggunakan sistem komputer, setidaknya kita gunakan untuk ngeprint format-format nanti yang dibutuhkan untuk kita mencatat arsip. Ini scanner tentu saja, di-scan disimpan di komputer. Kalau menggunakan sistem kearsipan elektronik, ya. Nah, itu mungkin hari ini ya. Jadi tentang alat-alat kearsipan sampai sini. Nah, makanya ini dipelajari ya. Setidaknya kamu kenal apa sih, minimal ya sampai hari ini setidaknya kamu kenal apa itu dokumen, apa itu arsip, apa itu sistem kearsipan, apa itu alat-alat kearsipan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan bagaimana langkah-langkah untuk mengelola arsip dalam sistem kearsipan. Ini banyak materinya ya. Jadi diulang-ulang terus. Jadi video ini nanti ditonton, bisa diulang-ulang, atau kamu ya cari video lain di YouTube. Ya, mudah-mudahan kita belajar walaupun masih seperti ini kita bertahap saja. Rencananya nanti akan dipanggil per 5 orang atau per 10 orang ke sekolah untuk praktek langsung di sekolah. Ya siap-siap aja, yang penting sekarang menjaga kesehatan. Itu aja mungkin dari Bapak ya untuk hari ini. Belajar hari ini nilai diambil dari, nanti Bapak share ini di YouTube, kalian buka linknya. Kemudian nanti komennya jangan di YouTube aja, agak susah ya. Komennya nanti di Google Classroom. Bapak siapkan soalnya, ya. Jadi komennya di Google Classroom, bukan di YouTube, biar mudah, gitu, ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.